07.41 Lintang Selatan. Pencarian pendaki yang dilaporkan hilang di Bukit Mongkrang, Kabupaten Karanganyar, Yazid Ahmad Firdaus, 26 tahun, warga Gawanan, Kecamatan Colomadu, akhirnya menemui titik terang. Kepala Pelaksana BPBD Karanganyar, Hendro Prayitno, menerangkan bahwa jasad Yazid ditemukan di aliran sungai kawasan Bukit Mitis. Penemuan jasad tersebut terjadi pada Selasa pagi dan saat ini telah dilakukan proses evakuasi oleh petugas. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Solo, Andreas Kris. Selamat siang rekan Andreas, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Iraka di studio dan selamat siang Tribuners. Benar sekali, pencarian salah satu pendaki yang hilang di Bukit Mongkrang pada pertengahan bulan Januari lalu akhirnya menemui titik terang di mana pendaki tersebut ditemukan pada hari Selasa 10 Februari 2026 kemarin sekitar pukul 8.50 pagi, di mana pendaki tersebut ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia dan berada di titik yang cukup jauh dari titik terakhir dia dikabarkan menghilang, di mana korban ditemukan di jalur pendakian Bukit Mitis atau sisi selatan dari Bukit Mongkrang, di mana pendaki tersebut mendaki bersama teman-temannya pada Januari lalu. Usai dievakuasi pada hari yang sama, jasad dari Yazid langsung dibawa ke rumah duka pada Selasa sore dan langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum tak jauh dari kediamannya yang beralamat di Gawanan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Penemuan tersebut ditegaskan oleh tim SAR gabungan yang melakukan pencarian, salah satunya adalah dari luar negeri, menggunakan metode analisa data dari pendaki, di mana titik tersebut memang sudah diduga menjadi titik di mana pendaki akan ditemukan. Demikian laporan dari Solo, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Andreas Kris dari Tribun Solo atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ini survivor ini kesulitannya seperti apa? Oke, jadi ini memang hasil analisa ya sebetulnya. Ini bukan kebetulan ditemukan, bukan. Ini hasil analisa setelah kita membuat analisa. Kami itu dianalisa juga dari Bandung, dari komando. Jadi mereka menganalisa dengan data informasi yang kita dapat, kronologis dan rekonstruksi yang kita lakukan. Sehingga kita punya daerah yang kita curigai. Nah, daerah yang kita curigai itu memang sangat sulit. Itu namanya pertama itu kawasan Topok Nogo. Nah, di situ mengalir sungai, nanti yang mengarah ke Beruk. Nah, itu sungainya itu kalau kita analisa di peta itu banyak dari patahan, air terjun. Sepertinya, kalau betul analisanya, tapi saya rasa betul, dari mulai terakhir dilihat, dia mengarah ke Lembahan, ke arah barat. Kalau dari arah puncak itu masuk namanya area Topok Nogo. Nah, Topok Nogo itu sumber air, tempuran, banyak pertemuan sungai. Nah, itu akan jadi satu, sungainya itu ke arah Beruk. Disitulah mereka ditemukan. Nah, mencapai titik itu sangat sulit. Itu harus orang-orang yang terlatih yang masuk ke situ. Tingkat kedalamannya ada berapa? Ini bukan masalah kedalaman, tapi bentang alamnya itu adanya di antara dua lereng, dan itu memanjang. Di antara dua lereng dan itu memanjang. Kondisi korban gimana? Korban ditemukan? Sepertinya seperti menghindarin air untuk turun, terperosok, tersangkut di pohon pisang. Di pohon pisang, tersangkut di posisi. Ya, pohon pisangnya tumbuh di tumbuhan yang tumbuh di pinggir sungai. Analisa kita untuk kembali sulit, begitu teruskan dia sudah tidak. Itu berapa meter Pak dari titik yang diduga jatuh itu pas ditemukan? Dia tidak tinggi, cuman dia sebenarnya mengikuti sungai dan terus. Ini mengikuti aliran sungai ya mungkin ya. ini kan
tiga itu dengan penemuannya itu berapa Jaraknya berapa Nah, jauh? ini ya? kita clearkan dulu ya. Iya. Jadi patokannya bukan pos 3, tapi terakhir terlihat. Titik terakhir terlihat itu kita dapatkan di hari pencarian. Setelah kita rekonstruksi, ini pentingnya sebuah informasi. Jadi ternyata posisi dari dia berdiri terakhir dilihat oleh temannya itu hanya berjarak kurang lebih 1,5 kilometer. Nggak jauh, Mas. Cuman memang medannya sulit. Berarti dia hilangnya di pos 3 itu atau Setelah puncak, setelah puncak? belum setelah puncak mau menuju ke pos 3. Ini kan Mbak Nadir, berapa orang yang ikut terlibat dan mungkin model ininya ya, pencariannya modelnya? Ya, seperti ini apa? bicaranya orang kita cukup ya. Kita punya satu regu lah. Kita katakan 13 orang kan. Dibantu juga dari teman Surabaya membantu. Masyarakat juga membantu. Tapi pada titik tertentu ini harus betul-betul tim yang terlatih. Dia harus konsisten dengan tugas. Sehingga kita pastikan di situ kosong, dan kita tahu di mana dia berada. kalau teknik ini evakuasinya seperti apa? Evakuasi ini biasa, Pak. Ada cukup kendala atau apa? Iya, ini lagi kendala nih. Kita tadinya kan harusnya nariknya ke arah Mongkrang ya. Naik ke Mongkrang, kita ke sana. Tapi itu pasti memang melewati kondisi medan yang beberapa bagiannya cukup terjal. Sama halnya dengan waktu survival mungkin bergerak seperti itu. Jadi ditariknya ke arah Beruk. Ke arah Beruk itu berarti mengikuti aliran air. Akhirnya ini dievakuasinya ke Ke Jalur arah Beruk. Beruk. Tadi sudah dipastikan lagi positif itu ditarik ke arah Beruk. Karena memang untuk ditarik ke Mongkrang atau ke Mitis itu sulit, sangat sulit. Pak Badewi. Hai, tenang dulu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.